Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Sufiani dengan NIM 117 dari kelas 4D. Di sini saya akan mencoba mengolah data dengan uji T. Di soal yang pertama, kita mempunyai data hasil kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dengan asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. H1 ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Taraf kepercayaan dari uji ini 90%, artinya taraf signifikan yaitu 0,05 menggunakan uji T berpasangan. Data ini menggunakan uji T berpasangan karena kelompok pretest dan kelompok posttest menggunakan kelompok yang sama. Sehingga kita dapat menggunakan uji T berpasangan. Caranya kita masuk ke data, kemudian ke data analysis. Karena data kita berpasangan, maka kita menggunakan the test paired to sample formats. Klik OK. Di sini kita diminta untuk memasukkan variabel 1 dan variabel 2. Variabel 1 kita masukkan data pretest, kemudian kita masukkan data posttest di variabel kedua. Setelah itu, karena kita ngeblok dari label, jangan lupa label dicentang, kemudian output ranks. Ini kita memilih sel yang akan kita berikan output. Setelah itu, kita klik OK. Di sini kita mendapatkan test start atau teh hitung min 7,22. Kita juga memperoleh t tabel 2,10 yang berarti min t tabel yaitu min 2,10. Probabilitas kita memperoleh 1,41226E min 06. Di sini kita menyimpulkan karena kita mendapatkan T hitung min 7, artinya T hitung ini lebih kecil dari min T tabel, sehingga kita bisa menuliskannya T hitung lebih kecil dari min T tabel. Maka H0 ditolak, H1 diterima. Kita menggunakan probability, di mana probability-nya ini lebih kecil dari taraf signifikan. Sehingga karena P lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Karena H1 diterima, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2, kita mempunyai data hasil kemampuan mahasiswa setelah menggunakan pocketbook. Dengan asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan hasil kemampuan mahasiswa setelah menggunakan pocketbook. H1 ada perbedaan hasil kemampuan mahasiswa setelah menggunakan pocketbook. Taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikan 0,05. Data ini menggunakan uji T independen karena kelompok kontrol dan kelompok eksperimen menggunakan kelompok yang berbeda. Untuk menggunakan uji T independen ini, sebelumnya kita harus menguji data kita homogen atau tidak. Nah, untuk itu kita menentukan variabel 1 dan variabel 2 terlebih dahulu dengan variansi. Variansi dengan rumus var s, kita blok data kita, kemudian enter. Kemudian lakukan juga untuk yang data eksperimen. Nah, setelah itu kita akan memperoleh variansi dari
data kontrol dan data eksperimen. Di sini ternyata data kontrol, variansi data kontrol lebih besar dari data eksperimen. Artinya, data kontrol sebagai variabel 1 dan data eksperimen sebagai variabel 2. Nah, karena kita sudah menentukan variabel 1 dan variabel 2, selanjutnya kita akan menguji homogenitas dengan masuk ke data, kemudian ke data analysis, kemudian kita cari f-test to sample for variance. Nah, di sini kita suruh memasukkan variabel 1 dan variabel 2, di mana variabel 1 kita memperoleh tadi data kontrol sebagai variabel 1 dan data eksperimen sebagai variabel 2. Jangan lupa label dicentang, kemudian output range dicentang. Output range kita klik sel yang akan kita berikan output, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan F hitung sebesar 1,67 dan F tabelnya adalah 2,4. Sini probabilitasnya 0,165. Kita dapat simpulkan bahwa F lebih kecil dari F tabel. Karena F lebih kecil dari tabel, maka data homogen. Kita coba menggunakan probability. Ternyata kita menghasilkan 0,16, di mana 0,16 ini lebih besar dari taraf signifikan, yaitu 0,05, sehingga kita dapat menuliskannya P lebih besar dari 0,05, sehingga data homogen. Karena kita sudah mengetahui bahwa data kita homogen, selanjutnya kita dapat melakukan uji independen dengan masuk ke data, kemudian data analysis. Karena data kita homogen, kita menggunakan the test to sample assumption equal variance. Kita klik OK. Lalu kita memasukkan variabel 1 dan variabel 2, kontrol sebagai variabel 1 dan eksperimen sebagai variabel 2. Kemudian kita klik output range. Kita klik sel yang akan kita berikan output. Kemudian kita klik OK. Di sini kita memperoleh test start min 1,67 dan t-tabel 2,04, kemudian probability yaitu 0,10. Nah, dari sini karena t hitung itu min 1,67, artinya dia berada di antara min t-tabel dan t-tabel, sehingga kita dapat menuliskannya secara matematis, yaitu min t-tabel lebih kecil dari t hitung, t-tabel lebih besar dari t hitung, maka H0 diterima. Kita coba menggunakan probability. Ternyata di sini kita menghasilkan probability yang lebih besar dari taraf signifikan. Sehingga kita dapat menuliskannya karena P lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sehingga karena kita memperoleh H0 diterima, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil kemampuan mengoperasi siswa setelah menggunakan Pocketbook. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.